Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi sekaligus bisa hidup dengan orang lain. Banyak orang ketika dia sudah tahu dan bisa melakukan, dia cenderung memisahkan diri, kepingin sendiri, bikin kelompok sendiri, bahkan kadang-kadang bikin diri inti. Tuhan jauhkan semua pengoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita kita di kebaktian penyegaran iman di ALKOM Eklesia di malam hari ini, tema kita sama-sama baca 1, 2, 3. Menghakimi versus memberi solusi. Bagian ini saya akan ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari silakan buka Alkitab. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab, ju amin. Itu tipu, dia pun nama itu. Oke. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Yang di luar shalom. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Oke. Indonesia lebih baik atau Australia lebih baik? Mebonat atau Soe? Orde baru atau orde lama? Kita pu istri atau orang lain pu istri? Saya lihat saudara mulai kacau ini. Ulang. Indonesia lebih baik atau Australia lebih baik? Ini naik bonat atau ujung pandang? Soe atau Kupang? Ini NTT atau NTB? Kita pu istri atau orang lain pu istri? Orang lain pu istri. Oke, sekarang saya mau ulang sedikit, sekali lagi. Indonesia atau Australia? Kabupaten Kupang atau kota Kupang? NTT atau NTB? Menghakimi itu boleh kok tidak? Menghakimi boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Nah, yang dari tadi saudara omong-omong itu apa? Yang bilang NTT lebih bagus lah, Indonesia lebih bagus lah, kita itu dia pun nama apa? Itu dia pun nama apa? Itu serius bagi kita, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita baca dengan cepat, pembacaan tadi seolah-olah mau kasih tahu bilang, jangan kamu menghakimi. Sebenarnya dia mau bilang cepat begitu, tapi coba saudara perhatikan baik-baik. Bukan itu sesungguhnya. Tiap hari kita berjumpa dengan orang, betul? Waktu saudara lihat orang, saudara ada penilaian terhadap orang atau tidak? Contoh, ada satu tante datang gereja pakai baju merah, rok kuning, sendal hijau. Omong dia pun nama kok tidak? Di Eklesia juga ada begitu. Yang omong tuh majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Jadi saudara-saudara, karena kita dekat dengan menilai orang lain, tanpa sadar kita menghakimi. Maka Tuhan mau kasih tahu kita, kalau kamu ingin menilai orang lain, kalau kamu ingin menghakimi orang lain, ingat baik-baik.
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang kamu pakai untuk menghakimi, itu pun akan dipakai kepadamu. Karena itu saudara-saudara, kalau kamu tidak mau untuk dihakimi, jangan coba-coba menghakimi. Kira-kira begitu. Tapi mau sulit, mau bagaimana saudara, kan tiap hari kita ketemu orang. Maka Tuhan sesungguhnya mau kasih ingat orang. Hei murid-murid, guru-guru Yahudi selalu ajar ini bagi kamu, bahwa kamu mesti ingat baik-baik. Kalau kamu ingin menilai, kalau kamu ingin menghakimi, satu, ikut, satu, belajar. Apa? Satu apa? Belajar itu maksudnya apa? Menggali informasi dulu. Jangan omong orang kalau tidak tahu informasi. Kenapa? Sebab kalau orang omong saudara tanpa tahu informasi, saudara pun mau kok tidak? Mau kok tidak? Jadi kalau tahu baru, kalau tidak tahu lebih baik tidak usah. Kalau tidak tahu lebih baik tidak usah. Apalagi kalau itu tante datang dan datang langsung bilang, "Sudengar kok belum?" Di sini ada kok yang biasa sedikit-sedikit bilang, "Sudengar kok belum?" Ada kok tidak? Di sini ada. Itu tante ada ikut ini KPI. Ada kok. Dia pakai baju warna merah. Oke. Baik, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? Berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Supaya apa? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut 7. Di Nebonat ada, di Aircom ada, Eklesia ada, dia fama apa? Itu saudara. Jadi kenapa saudara pun tidak senang kalau orang menilai saudara tapi tidak tahu sesuatu tentang saudara? Mau kok tidak? Tidak mau. Belajar. Oke, sama-sama ikut saya. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Karena itu untuk kepentingan informasi ini, waktu kita belajar itu bertingkat-tingkat. Kita bisa ukur kita ada di tingkatan mana. 1, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu itu baik, karena kita dapat informasi banyak lewat bapak ibu guru, lewat media-media dan lain sebagainya. Silakan, itu bagus, tapi itu di tingkatan paling bawah. Lebih tinggi sedikit, belajar untuk tahu sekaligus bisa melakukan. Banyak orang yang sudah tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Amin kok. Ada yang sarjana pertanian, tidak ada tomat 1 di depo samping rumah juga, padahal dia sarjana. Betul kok tidak? Di Aircom ada, dia laki-laki kok perempuan? Laki-laki, siapa punyong itu? Dia sarjana peternakan, tapi kas kawin babi tidak bisa. Dia sarjana olahraga, terus kita bilang, "Kakak corol, cokaka koprol, cokaka salto," terus dia hanya bilang, tahu dari segi teori tapi tidak bisa lakukan. Mau bikin apa? Sama kayak potong pendeta. Beta kan ajar ilmu berkhotbah, orang tanya beta, "Pendeta, yuk khotbah yang baik itu yang mana?" Betul lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya akan bilang begini, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin
Di sini juga ada. Dia ada di sini. Cetunjuk. Ada orang yang malah bahkan lebih parah dari itu. Pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua itu. Amin kok. Khotbah tentang kasih, tapi pulang dia istri ini bangga terus. Sebegitu istri tipu lagi bilang, mama kenapa? Kau tadi bangun pusing kok. Kayak apa kok? Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Ada. So saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan, coba. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kita tidak mau tanggung jawab itu. Oke, sudah ya. Pertama tadi belajar untuk tahu. Yang kedua belajar untuk tahu dan melakukan. Yang ketiga, ini kelas 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi sekaligus bisa hidup dengan orang lain. Banyak orang ketika dia sudah tahu dan bisa melakukan, dia cenderung memisahkan diri, kepingin sendiri, bikin kelompok sendiri, bahkan kadang-kadang bikin diri inti. Di eklesia ada yang suka bikin diri inti, di eklesia ada. Siapa pun bapak, coba angkat tangan. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita sudah tahu nih, kita cenderung bikin kelompok-kelompok, dan itu biasa menghancurkan, bukan bikin baik. Tidak akan memberi solusi di situ. Lanjut dulu. Yang paling tinggi ini yang keempat. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Ini yang masalah. Ada banyak orang ketika dia bergabung dengan orang lain, sangat sulit dia mau kenal dia pun diri. Ini kita pun tenunan dong, ini tenunan bagus-bagus semua, betul kok tidak? Kita pun tenunan nih kalau jual di luar negeri, hasil karya anak-anak NTT itu minimal 1 juta di luar negeri. Bahkan kita pun celana Levi's harga tidak sama dengan itu. Pertanyaannya, ada berapa banyak anak muda yang suka pakai tenunan? Kalau dong pakai tenunan itu saudara, itu orang ke karmana koang. Rasanya tidak enak. Kalau orang puji dia, pasti orang bilang begini, cantik sayang, cantik, cantik. Macam kayak tanta-tanta dulu dong. Kalau pakai yang tenunan sama kayak orang dulu. Kalau dia pakai celana Levi's yang terobek-terobek tuh, rasa kayak pun berprestasi. Itu kayak mau foto-foto seterus. Betul. Di eklesia ada. Dia termasuk pemuda kok kaum ibu. Apa? Begitu. Saudara, kadang-kadang kita ini tidak bisa terima kita pun diri. Di sini ada yang orang Timor, tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua, jadi tidak usah angkat tangan. Nanti kita bilang, lu Timor toh? Dia bilang, iya Timor, tapi bilang nenek dong dari hidung. Kalau Timor ya Timor sudah. Kenapa harus nenek dari mana lagi? Akhirnya orang merasa kalau semakin ke Korea, nah itu baru. Ada yang datang bilang, Pak, saya suka Korea kok. Dia, iya. Kolbano area. Bagai. Ada banyak orang Timur tidak ingin menjadi orang Timur, dorong ingin jadi orang Barat. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa, dan jadi Amarasi Barat, Manggarai Barat saja. Jadi saudara, itu pertama belajar. Kalau mau menghakimi, menilai orang dan memberi solusi, saudara harus mulai dari belajar. Dapat informasi. Saya suka omong di mana-mana, interpretasi itu hanya boleh dibangun di atas data. Kalau data tidak ada, tidak boleh. Harus dibangun di atas informasi. Interpretasi itu begini. Ada satu perempuan dewasa, satu laki-laki dewasa, dorang dua bukan suami istri. Dorang dua masuk satu kamar, kunci pintu, kas mati lampu. Saudara duduk di sini, saya datang, saya tanya, siapa di itu ruangan? Saudara bilang, Pak ini dan Ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ?
yang biasa tidak kasih solusi itu dia selalu bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu, kenapa kamu suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu? Harusnya kalau saya tanya, dorang dua ada bikin apa di situ? Cukup bilang, minta maaf Pak, saya tidak tahu. Karena memang kita tidak tahu toh. Tapi kalau bilang tahu sendiri yang Pak, itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Makanya kalau mau tambah yang positif. Dorang ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa Bapak. Sudah tadi berdoa ya. Makanya pakai informasi yang benar. Kadang-kadang kita asal omong sah. Ingat, setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, mau omong tahu-tahu. Betul. Di sini dia ada Iko KPI. Dia duduk di muka, tengah atau belakang? Tengah. Mesti baik-baik di situ. Oke, pertama, kalau saudara ingin memberi solusi, mulai dengan apa tadi? B. Yang kedua, belajar, sudah tahu informasi, sudah dapat informasi. Yang kedua, peduli. Kedua apa? Kadang-kadang kita kepo, cari tahu orang lain punya masalah, tapi belum tentu kita peduli dengan dia. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Yang kedua tadi apa? Bukan saja peduli biasa, peduli lindungi. Peduli apa? Iya, kalau saudara peduli dengan seseorang kan butuh lindungi dia toh. Misalnya, bayi sudah darah tinggi, dia sudah darah tinggi dan kolesterol. Kita sudah tahu informasi kalau bayi darah tambah penyakit kolesterol. Sudah tahu begitu, pedulilah dengan bayi dan lindungi dia. Jangan beli CI 1 kilo, suruh bayi molko makan, bayi mati nanti. Jadi kalau sudah tahu informasi itu peduli. Kenapa? Saudara dengar, kalau ukuran ini diukurkan kepadamu, saya mau kasih tahu saudara begini. Kalau orang tahu informasi tentang saudara, tapi dia tidak peduli dengan saudara, kan saudara tidak suka. Kalau saudara mau, kalau sudah tahu informasi tentang saya, ya peduli dong. Saya mau tanya saudara, beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saudara pernah dengar bahwa Vanessa Angel kecelakaan dan mati? Pernah dengar? Lalu saudara cari informasi tentang dia sopir atau keadaan sebelum kecelakaan itu, saudara cari informasi? Oke, pertanyaan terakhir. Terus malam-malam kamu pimete. Malam-malam kamu ada pimete di sana. Oh, jadi kita tahu informasi, kalau tidak peduli dengan orang, untuk apa? Kalau sudah tahu informasi, ya peduli. Amin kok. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan orang. Orang susah semua mati. Zaman sekarang ini saudara, apalagi di jalan raya Timur Raya, di ini jalan ini kan banyak kecelakaan. Orang celaka di situ bukan tolong, story. Orang mau mati situ bilang, ini di jalan Timur Raya kilometer 40. Bayangkan kalau yang jatuh tuh kita pun bapak, baru dia bilang ada yang kenalin om kok. Kira-kira saudara sakit hati kok tidak? Jadi kalau saudara tahu informasi, mau memberi solusi, saudara harus mulai dengan apa? Peduli. Bukan saja peduli biasa, tapi peduli lindungi. Tolong kau peduli sedikit. Kadang-kadang kita tahu informasi, ini majelis dong tahu bilang ada nenek satu sakit kok semua mati di situ. Dompi, ini. Dia ada sakit, iya. Nah, nenek sakit tahan kau pikir ke ibu pendeta dulu. Lama-lama ini nenek mati gara-gara kita pikir ke ibu pendeta. So di situ na urus ame itu nenek dulu. Amin kok. Amin kok. Indonesia nih merdeka berapa tahun? 77 tahun. Saya mau tanya, di sini ada yang seumur 77? Ada? Belum toh?
Oh, hanya baik toh. Yang lain 77. Bapak saya 20 bapak, tapi pengalaman 77. Bapak saya 20 bapak, tapi muka ke 77. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya bermaksud begini, saudara. Saudara tidak pernah mengalami itu penjajahan. Kita tidak pernah alami. Kita ini tidak pernah merasakan bagaimana bertempur melawan penjajah. Kita tidak pernah merasakan. Kalau begitu, isilah ini kemerdekaan ini dengan baik. Karena saudara tidak berjuang, orang lain yang berjuang. Memang yang nona-nona dong sekarang kena tembak, tapi bukan perang. Itu kan orang suka dendong terus mengkak tembak beta dong. Tapi bukan perang. Lalu begitu, tolong isilah ini negara nih, kemerdekaan ini isi dengan baik. Kenapa? Saya mau kasih saudara. Dulu ada dua semboyan paling kuat kalau kita nonton film-film. Merdeka atau mati. Merdeka atau, jadi kalau tidak merdeka lebih baik mati. Atau kalau saudara tidak mampu mengisi kemerdekaan ini dengan baik, lebih baik ya, itu serius tuh saudara. Terlalu bagaya. Ikat merah putih di sini, merah putih di sini, berjalan begini. Peduli sedikit. Kadang-kadang yang semua orang tua, kita kan tidak ikut perang. Oh, yang ikut perang kita pun baik dong. Itu baik itu kalau masih hidup justru parah juga. Paling kumpul cucu jom baru baik cerita biar baik dulu. Waktu zaman Jepang itu baik pun teman semua lari. Waktu Jepang datang hanya baik yang sendiri. Cucu langsung bilang, wih, baik pun teman semua lari, baik sone lari. Iya, kenapa dong lari, baik sone lari? Mau lari ke mana? Kok pistol di sini. Yang paling hanya begitu. Peduli sedikit. Kalau saudara peduli, saudara jangan hanya kritik-kritik saya ini pemerintah, saudara jangan hanya kritik-kritik saya ini gereja, saudara jangan hanya kritik-kritik saya ini negara. Tanya pada dirimu, apa yang kamu buat bagi ini gereja, apa yang kamu buat bagi ini bangsa. Satu saat ketika saya masih melayani di Sabu, persis sudah lantai kasar begini. Sekarang keramik suada ini, keramik suada. Saya pengumuman hari Minggu. Ingat, hari Kamis sore jam 4 kita pasang keramik gereja. Sudah dengar? Sudah Bapak? Oke. Hari Kamis sore jam 4 yang datang itu ada orang banyak, tapi yang tukang hebat-hebat dong tidak datang. Yang buruh saja yang datang. Tapi sebagaimana pengumuman dan maklumat harus dijalankan, saya bilang, hei, pasang. Saudara tahu di bagian altar tuh seluas ini, buruh yang pasang, dia pun miring itu ngeri. Miring, dia miring sekali, pokoknya terlalu miring. Saya lihat saya ketakut. Saya batasi biar dia sini, sedih bosin saya lihat di sini. Saudara tahu, hari Minggu datang, yang hebat-hebat dong yang bisa pasang keramik marah semua. Kenapa pasang miring begitu? Ini manusia macam apa yang pasang begini? Dia mulai ngomong, terus waktu dia omong-omong saya tanya, lu yang omong-omong itu hari Kamis ada datang? Yang omong takut-takut itu ada datang? Tidak Bapak. Kalau lu tidak datang, lu diam itu. Orang kerja setengah mati ini, lu yang hebat-hebat, lu tidak datang, dia taruh begini, lu protes. Di sini ada yang tukang kritik, ada, tapi tidak memberi solusi, ada. Tunjuk kami dia. Dalam gereja ini saudara, kalau saudara mengkritisi sesuatu, kan ini pembangunan tuh kalau belum habis orang pucat rewet terlalu banyak, betul kok? Tapi tidak kasih solusi. Kadang-kadang separuh terima lelang tidak bayar juga, dia pilih juga kok. Lalu saudara kritik apa? Jadi kalau sudah tahu informasi, pedulilah. Tahu peduli?
Saya suka pakai contoh ini, contoh bosan tapi saya suka pakai. Kadang-kadang kita hidup ini tidak baik hanya soal peduli saja. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang piko kasih tahu, dia bilang, om tolong kasih kecil tape sedikit dulu. Dia bilang, kok kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Oh, lu kasih tahu bayi ya, ada tambah 2.000 di seputar. Manusia hidup tidak pernah pikir orang nih begini. Di sini ada, itu om ada di sini. Apa kok hidup tuh peduli sedikit dari orang. Ini anak muda donjo satu. Anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Siapa punya? Kamu pun sendiri selunas. Peduli sedikit deh yang penjual. Anak muda, itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu kerja itu pakai komputer, sistem komputer. Yang kerja di pabrik dulu otak bagus-bagus semua. Jadi dari dompu otak yang bagus pakai sistem komputer, don tahu memang gas di mana, rem ke mana, speedometer di mana, velg ke mana, ban ke mana, itu pakai hitungan mantap. Tapi kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorong ju reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila, wah. Makanya setiap kali saudara bayangkan orang ada sakit di situ tengah malam baru saudara lewat di motor begitu, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Dia doa bila apa? Dia berdoa bila apa? Cuma mati baik. Orang tua beli motor supaya kamu selamat. Di sini ada yang tukang gas motor sembarang. Ada. Dia di dalam, kok di luar situ. Di mana? Cok tunjuk yang gas sembarang. Woi, lu hati, saudara, ini serius ini. Tahu, anak muda dong, anak muda, kamu peduli sedikit dengan kampung orang lo, bisa kok. Orang tua tuh pilih kas kamu HP itu tolong kalau telepon ambil. Ini orang tua telepon kamu kas mati, baru tulis bilang singa. Mosong lebih berinte, kamu stop, terus memang kamu peduli. Sudah supaya dapat memberi solusi. Karena kadang-kadang kita nih mengkritisi tapi tidak kasih solusi. Kadang-kadang saudara di banyak seminar, banyak rapat jemaat itu, ada orang yang dia tidak ikut, dia di bagian bertanya saja. Di bagian kritik itu ada di dia. Yang kritik itu, makasih. Ini dia pun nama solusi. Jadi saudara lihat pada gini langsung, makasih. Saudara ini, jangan saudara lihat, aduh tertopayan di pu ini. Waktu ini, nah solusi itu mesti dari hati. Amin toh. Karena kita belajar merasakan. Saudara bayangkan kok keringat masuk di mata tuh. Itu sama kayak kuah bakso masuk. Oke, makasih. Nah saudara, peduli. Peduli itu mesti dari hati. Banyak orang tuh dia ikut seminar, dia tidak ikut dia materi, dia ikut di pertanyaan. Pas bagian pertanyaan tuh dia yang ngomong, bahkan dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab sendiri dia pun pertanyaan. Di sini ada satu saat di kampung ada orang bikin seminar. Dong bikin seminar begini, ada satu bab tua yang dia tidak biasa ikut. Pokoknya nanti orang bawa seminar dia di luar, pas pertanyaan dia masuk. Orang ada seminar AIDS, terus pas bagian bertanya bab tua masuk. Bab tua bilang saya duluan. Oke, silakan. Bapak dong pun program ini sebagus. Tapi saya usul, tolong jangan bikin kayak program-program lalu dong, jangan. Kok kenapa?
Itu program lalu itu dong hanya kasih di keluarga-keluarga tertentu saja. Jadi karena itu Bapak dong tolong supaya yang ini bagi merata di semua ya. Jadi yang bawa materi bilang iya kami ikuti Bapak. Nanti ini kami rata semua di keluarga semua. Nanti Bapak dapat yang paling banyak nanti Bapak dapat. Jadi saudara, kita ini terlalu banyak mengkritisi. Ini satu saat di acara syukuran acara syukuran pernikahan, saya berkhotbah tentang lidah. Khotbah tentang lidah. Saya bilang lidah ini tempat untuk kita bisa mengucapkan kata-kata baik dan doa, tapi dari lidah ini kita bisa tipu, bisa maki, bisa semua. Sementara saya omong begitu, ada dua orang di itu kampung yang bilang begini, memang lidah tak bertulang lidah tak bertulang. Saya bilang iya. 2 menit kemudian dong ulang lagi, memang lidah tak bertulang saya bilang iya. 2 menit kemudian ulang lagi, memang lidah tak bertulang. Oke. Harus beribut-beribut. Pas don 2 bilang memang lidah tak bertulang. Sebenarnya tidak. Lidah sekarang sudah bertulang. Lidah sudah bertulang. Pendeta, lidah itu tidak sekarang dia bertulang. Tapi bisa bukti? Bisa. Kenapa? Lidah itu tadinya tidak bertulang. Tapi dia akan menjadi bertulang kalau saya minta Bapak 2 orang datang lanjut saya khotbah. Mari. Bertulang kok tidak? Bertulang kok tidak? Kita ini mengkritisi bisa, tapi belum tentu kita bisa lakukan. Amin kok. Oke, kedua pertama tadi apa? Yang kedua apa? Peduli apa? Sekarang masuk yang ketiga, etika. Yang ketiga apa? Kadang-kadang kita suka informasi, kita peduli dengan orang lain, tapi cara-cara yang kita pakai tidak etis. Saya pakai contoh. Ada pendeta lihat anak muda satu duduk situ, dia duduk sembarang-sembarang terus pendeta bilang dia, woi, lu itu. Terus dia gimana? Kalau juga. Waktu pendeta bilang, lu itu dia bilang, kalau juga. Menurut saudara, yang salah yang mana? Pendeta atau itu anak muda? Mana yang salah? Mana yang salah? Saudara lihat, baru saya bertanya ini, saudara sudah mengelompokkan diri. Ada yang bilang pendeta salah, ada yang bilang itu anak muda salah. Persoalannya di mana? Persoalannya di etika. Persoalannya di etika. Kadang-kadang saudara kita tidak etis. Tuhan Yesus kasih tahu kita etika. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia bicara 4 mata. Kalau nanti lu omong di dia kok dia tidak bisa berubah, panggil tambah 1 orang atau 2 orang lain. Diharapkan 1-2 orang yang kita panggil itu orang yang bijaksana, bukan orang yang ada mabok sopi baru kita bilang kakak mari nasihat sama dia kok nanti kalau kita panggil 1-2 orang ini dia belum berubah, bawalah dia ke sidang jemaat. Kenapa dia pakai kata sidang jemaat? Supaya cara-cara menyelesaikan ini persoalan pakai cara-cara bergereja. Nanti kalau dia tidak dengar di sidang jemaat, baru anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Itu kalimat reflektif. Kalau kamu berhadapan dengan orang berdosa atau pemungut cukai, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berdiam diri dan menanti kapan Tuhan bekerja dengan caranya. Itu etikanya di situ. Ini ada satu teman buat salah, kita foto dia, foto kasih di Facebook lagi, baru tulis kenalin om kok, ini om pun nama om Blunde. Tidak etis. Amin kok. Anak muda, anak muda, zaman boleh berubah tapi nilai-nilai etika jangan berubah. Ini anak muda dong, ini kadang-kadang dong pakai headset itu dong sama kayak baru lari dari rumah sakit, selang infus dong ada melekat di sini, baru duduk kok dengan orang tua pangku kaki lah. Bos awas mana dong ini etik sedikit. Saya suka bilang di mana-mana, kadang-kadang kamu pulago saya tidak mendidik, tidak etis. Kami dulu kan pulago tuh gereja tua. Masihkah kau ingat
waktu di desa. Itu kisah waktu ibadah pemuda, kok kita baku antar pendatang tuh kok jadi tuh. Kamu punya ini yang kamu berbohong. Apa? Kamu berbohong, aku pun percaya. Bayangkan, orang tipu tuh kamu percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Bayangkan. Coba kau pikir, di mana ada apa? Memang sudah ada, hanya kamu saya mau bikin begitu. Dia kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dia orang lain, nah kamu setia. Mau jadi apa? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu. Susah. Di Aircom sini ada kok. Itu anak muda dong ada di sini. Tunjuk dia, tunjuk. Etika tuh kalau hilang tidak baik. Contoh saya pakai contoh. Kita gereja hari Minggu. Kadang-kadang kalau kita gereja di kampung-kampung itu, kita gereja hari Minggu nih, anjing juga bisa naik ke altar sini. Itu anjing naik itu kan mengganggu kita semua. Tapi kalau kita punya etika untuk menegur, beda dengan yang tidak punya etika. Kalau dia punya etika, dia atur begitu rupa supaya orang tidak tahu kalau dia sementara usir anjing keluar. Itu kalau punya etika. Kalau tidak ada etika itu dia siapa kau anjing itu? Makan keliputuan saja kok. Akhirnya bukan memberi solusi Bapak, tambah masalah. Betul kok tidak? Bapak Mama, semua rumah tangga tuh ada masalah kok bakal lain. Semua rumah tangga tuh ada masalah. Yang rumah tangga pendeta juga ada bakal lain juga. Tapi yang ada etika itu dia berkelahi, bertengkar suami istri, itu anak dalam rumah saya tidak tahu. Kalau yang tidak ada etika itu dia berdiri bapak di pinggir jalan baru mati ancor dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kaki. Nanti malam kita lewat di rumah baru kita dengar doa ada dia. Nah, yang tadi kamu dua semua berbunuh mati. Di sini ada fam. Jangankan itu, saya punya pengalaman kos. Dulu kita masuk asrama teologi itu, selama sekolah teologi itu kan hanya boleh di asrama itu 2 tahun. 2 tahun. Tahun ketiga sampai tahun terakhir itu kita pilih. Boleh ada di asrama atau keluar kos. Kami lebih banyak kos, termasuk saya ini. Oh, di asrama itu terlalu banyak aturan kos. Nah, kos kan terlalu banyak tuh. Dia pun muka menghadap sini, samping belakang. Itu kalau pagi dong sikat gigi sah. Itu kerusuhan. Hanya sikat gigi. Kok separuh. Saudara bayangkan bayangkan kalau kita sikat gigi di sini, yang di situ sambung, yang situ sambung. Padahal ada orang sakit di sini kok mau makan bubur sun. Mau kasih jatuh buang itu gargantang. Jadi saudara tolong kok pakai etika sedikit. Amin kok. Minta maaf. Ini ibu-ibu dan nona-nona donjo satu. Tolong kok datang di gereja pakai pakaian yang sopan-sopan. Sopan-sopan begini. Bagus ini. Begitu bagus. Ini datang gereja pakai mini. Satu saat saya tanya orang, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Saya
Saya tanya orang, boleh pakai mini-mini datang gereja kok tidak? Dia bilang boleh Bapak. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Terus saya bilang, tidak boleh. Kenapa? Tuhan memang melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian, bukan lihat hati. Engkau kira engkau sendiri dengan Tuhan? Atau mau Tuhan sekarang? Nona-nona, ibu-ibu, kamu pakai begitu di bawah situ, Pak, kami yang di muka ini, kami stres. Itu kita lihat justru salah, tidak lihat lebih salah. Jadi tolong baku kasih ingat kok pakai pakaian itu sopan-sopan. Tolong kok sopan-sopan. Lihat mama pendeta ini itu sampai sebegini ada pakai pakaian sopan-sopan ini. Asam pakai itu celana karet dong, kok mau kasih takut siapa? Di gereja ini. So pakai begitu le baru naik ame ini mikrolet ini turun dia pusing sendiri mau begini. Tolong nilai etika tuh dijaga sedikit. Amin kok. Kayak apa saya Jadi saudara tidak akan memberi solusi apa-apa kalau begini. Amin kok. Ketiga kalau mau menilai, kalau mau menghakimi, pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat sekarang, penyerahan dalam doa. Penyerahan dalam doa. Kenapa saudara? Kita ini sudah informasi, kan kita mau berubah kan? Kita peduli dengan dia, kita suka tahu dengan cara-cara yang etis, tapi kita butuh serahkan dia dalam doa. Kenapa? Karena tidak ada manusia bisa rubah manusia, tidak ada. Yang bisa rubah manusia itu siapa? Karena itu serahkan dia dalam doa. Kalau manusia paksa rubah manusia, itu orang munafik, bukan berubah tapi munafik. Ada istri-istri bilang dia punya suami, Bapak jangan isap rokok. Bapak tua bilang siap. Memang dia tidak isap rokok di rumah. Waktu keluar dari rumah, gas koren, gas kincang koset palan. Itu lagi 200 meter dia pulang mau sampai rumah, dia berhenti motor, berhenti auto dia. Terus datang dia cuci tangan, cuci muka, kumur, baru dia puisi. Bapak, kenapa cuci tangan, cuci muka sampai begitu? Ay mama, virus nih, woy, virus kalau baik. Di sini ada. Itu orang-orang ada di sini. Bapak tua pakai baju warna merah, hitam. Nah itu kita serahkan kepada siapa? Gitu. Saya mau tanya, saudara sudah doa untuk orang kok? Doa serahkan. Saudara dengar. Kami PA di satu gereja di Kupang. PA begini, ada satu orang dia minta bicara. Pak Pendeta, saya bicara, saya minta Bapak kasih sedikit pernyataan, solusi atau apa. Dia bilang, Pak Pendeta, saya perlu perkenalkan diri saya. Dia setelah kasih nama, dia kasih tahu, saya punya pekerjaan sehari-hari itu saya polisi. Dan di majelis saya ini penatua Bapak. Kegelisahan saya adalah rayon di mana saya layani itu Bapak, itu orang nampu mabok, judi itu di pinggir jalan situ di situ. Sebagai polisi saya terganggu, sebagai penatua saya juga terganggu. Kok itu jemaat yang saya layani. Waktu dia omong begitu saya agak senyum sedikit. Karena saya senyum dia sedikit tersinggung. Dia bilang, Bapak kenapa sinis begitu? Saya pun pertanyaan terlalu remeh kah? Saya bilang tidak Bapak, saya minta maaf, saya tidak bermaksud sinis. Tapi saya senyum ini karena ini. Karena saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini Bapak tidak pernah lakukan.
Dia bilang apa? Bapak, itu orang yang judi mabuk, belum Bapak kenal dia penama? Kenal Bapak. Kok kami tinggal sama-sama tiap hari ini, kami sama-sama. Oh berarti dia penama dong Bapak kenal? Kenal Bapak. Oh kalau begitu saya mau tanya. Karena Bapak kenal ini orang dong, Bapak mau ini orang dong berubah. Saya mau tanya, pernahkah satu waktu Bapak berdoa kepada Tuhan sambil menyebutkan itu orang penama satu-satu? Pernah kok? Dia diam sedikit dan dia air mata menetes. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya, dia pegang tangan Pak Pendeta. Benar, yang Bapak omong itu benar. Doa merubah. Doa. Tolong kau berdoa, tapi jangan doa serahkan. Ini orang tua ada sakit berat, don datang don lihat, imam tua bilang, aduh, ini anak paling baik. Dia bilang tidak apa-apa mama. Pas kita keluar, anak keluar baru dia bilang, tua mati sudah mati. Doa. Jangan sampai kok kadang-kadang ini anak don satu saya suka omong di mana-mana. Ini anak don ini don tidak perhatikan orang tua mah. Orang tua pas sakit sedikit dong langsung lompat datang bilang sertifikat. Ini anak ini kalau lepas dia ini dia urusan dengan koperasi nanti. Di sini ada yang urusan koperasi ada harian atau mingguan. Nanti saya kesuruh dan datang lagi. Oke, penyerahan dalam doa itu yang membuat kita punya sesuatu. Saudara mengkritisi, kadang-kadang mengkritisi tidak memberi solusi, itu kadang-kadang dengan maksud merendahkan. Kalau saudara tahu sesuatu, saudara harus belajar untuk kasih solusi dengan cara yang baik. Saya pernah cerita saudara, saya melayani di Sabu tuh 5 tahun. Kami ibadah tuh di ini tikar ini yang dong buka kas besar-besar gini, kami duduk bersila di situ. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Pendeta datang tuh jemaat sebanyak-banyak begini. Kita duduk bersila semua berlampu paling terang dan taruh di mana pendeta ada duduk. Itu hari sepi jemaat sebanyak. Kami mulai ibadah dong senyum-senyum. Saya khotbah dong senyum. Saya ini kena masuk ini. Yang menarik kami habis ibadah dong masih tetap senyum. Saya mulai pikiran dan dong senyum. Saya tanya jemaat, yuk, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang majelis jemaat, Wilmin Ceriu namanya. Saya bilang, tahu, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil kertas satu, ballpoint satu, dia tulis cepat-cepat, dia antar ke saya. Saya penasaran sekali. Saya buka ternyata dia tulis bilang begini, maaf, Bapak Purosleting tidak taruh. Itu macam kayak saya mau cek ke dia itu. 1 jam kita duduk sama-sama di sini. Saudara lihat saya ada masalah, saudara diam-diam ini. Hampir saya sudah tidak mau tarik. Untuk apa lagi? Coba untuk apa lagi? Hei ini orang loh ini. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi dong pengibadah tuh baik atau tidak? Kenapa sonde coba? Kenapa sonde? Gara-gara apa coba? Ya saudara, kita nih kalau tahu sesuatu itu tidak baik, pakai cara-cara yang baik kok. Apa toh? Cara-cara cuma cara-cara yang etis. Kalau tidak etis tuh, barat. Karena itu habis etis, serahkanlah kepada sudah 4 1 apa? 2 3 4 5. Kita belum ngomong. 5. Kalau ini mau terjadi saudara, saya mau kasih saudara. Yang kelima, berpikir positif. Rabi-rabi Yahudi biasa ajar begitu. Engkau mesti berpikir positif. Kenapa? Kenapa orang mesti berpikir positif terhadap seseorang? Jawabannya karena begini. Karena kita tidak tahu seseorang itu secara utuh. Kita tidak tahu seseorang secara utuh. Suami, istri. Kita suami istri, tapi tidak semua hal kita kasih tahu kita punya istri. Ibu-ibu dong juga tidak semua hal dong kasih tahu dia punya suami. Betul kok? Nah, yang ngomongin kan dia punya suami sonada, makanya dia berani bilang betul. Nih,
Saya kasih contoh. Misalnya kita pergi kita pu mama terus mama bilang, "Telupu istri." Dia ada karmana kok ada sakit. Dia sengaja dari mama sebilang jangan kawin sendiri lu. Saya mau tanya, mama tuh omong begitu pulang kasih tahu kita pu istri. Ada kasih tahu. Tidak semua hal kita ada kasih tahu. Kita sembunyi sedikit. Jadi kita tidak tahu seseorang secara utuh. Yang kedua, manusia itu punya potensi berubah. Jadi harus mulai dari berpikir positif. Katakanlah begini, ada satu orang kita pun kawan SD yang dia bodoh sekali. Pokoknya itu anak paling bodoh sudah. Terus satu saat, lama setelah kita tidak berjumpa, tiba-tiba kita datang di grup alumni SMA. Kasih tahu kalau itu anak yang bodoh itu, dia sudah disekcam. Jadi dia bertanya, kita kawan mana yang sekcam? Dia bilang kasih tahu itu, yang itu nama bangku tuh. Dia bilang, bangku yang bodoh tuh. Oh iya, yang itu bodoh tuh. Aduh, dia sekcam begitu. Itu manusia paling bodoh, sudah paling bodoh tuh. Itu dia tolak-tolak kayak begini. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia yang bodoh tuh ada potensi berubah kok tidak? Ada kok tidak? Yang itu pintar tuh bisa bodoh kembali kok tidak? Nah itu toh. Karena itu mulai dari berpikir positif. Saya pun video satu beredar cukup luas ketika saya kasih tahu bilang begini. Dulu, saya mau tanya dulu. Ini berpikir positif semua kok yang di sini. Di Aircom ini berpikir positif atau negatif? Yakin? Yakin. Betul-betul yakin? Yakin. Oke. Dulu tuh swalayan pertama di Kupang itu Dutalia. Saya pergi sekolah teologi di Kupang itu tiap hari potong tangan di situ. Suatu saat potong di situ, betapun teman satu kan kurus sekali. Ada ibu satu pakai yuken, saya dilihat betapun teman terus saya bilang, "Adi, malam Adi bisa pergi rumah kok." Juga pun teman bilang, "Pi buat apa?" "Adi pisah." "Teh om malam-malam di sana." Kalau Adi mau, nah ini sebuah alamat ingat jam 7 malam. Jam 7 malam anak ketok pintu, ini buka pintu, terus "Adi, masuk kunci pintu Hei om sejalan." "Tidak apa-apa kok." Dia keluar begini, besok pagi baru dia pulang. Oke. "Adi minum apa?" "Saya minum kopi Satanta." Ini ibu bikin kopi, datang taruh di situ. Adi minum situ Adi buka baju Ini anak minum buka baju. Ini ibu datang bawa anak kecil satu, terus ini ibu bilang gitu anak kecil yang begini, "Itu kalau lu sana makan nanti lu badan kayak ini om." Saya tanya, tadi saudara pikir apa? Kamu pikir apa tadi? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Ini ibu ini hanya prihatin di dia anak nanti kurus. Hanya bawa ini tante, bawa ini om untuk kasih tahu supaya ini anak makan. Tapi saudara pun pikiran kan lari piman mana toh? Kita disesatkan oleh kita pun pikiran sendiri. Kalau kita sudah disesatkan oleh kita pun pikiran, saudara mau memberi solusi yang benar. Ada apa-apa tuh berpikir positif duluan. Satu saat saya dengan ibu pendeta, kami dua di atas mobil, mau dekat lampu merah begitu. Ada mobil satu dari belakang lari kentang. Saya tahu bahwa kami kaget, ibu pendeta marah, ibu pendeta, "Ini manusia lari sembarang saja." Saya bilang, mama, berpikir positif. "Mama tuh mau positif, bagaimana Bapak ini kalau misalnya celaka Bapak?" Mama tidak boleh berpikir positif. Mama tuh agak marah sedikit. Mama tuh bilang, "Oke, Bapak yang bilang pikir positif. Coba manusia lari begitu, Bapak mempikiran positif dan balik." Saya bilang, mama mesti berpikir positif. Misalnya, jangan sampai dia semua mencret. Makanya dia lari cepat itu toh. Siapa yang kalau mau mencret dia bilang, "Aduh maaf, beta pidolo." Orang mau mencret dia kan kayak buru-buru. Jadi mulai besok kalau ada yang gas motor lari kencang, kemungkinan besar dia semua mau berpikir positif satu. Ya. Saudara kalau berpikir negatif terus, saudara tidak akan pernah memberi solusi apa-apa. Bahkan itu nanti jadi kontraproduktif, nanti bertentangan. Belajar berpikir positif untuk apapun.
apalagi dalam perjumpaan dengan orang lain. Kita pun kehidupan kebersamaan ini, saudara, memungkinkan kita untuk saling mencurigai satu orang dengan yang lain itu sangat tinggi. Ada orang yang setiap minggu dia pun persembahan 2.000 rupiah saja, kalau 1 bulan 8.000, mah tiap hari dia hanya curiga saya ini bendahara, tiap hari. Tahu ini bendahara suka makan berapa, suka setengah berapa. Di Aircom juga ada yang saudara bisa bayangkan, saya ini kita mau bikin apa ini? Saudara, dengar ini. Kalau saudara baca di Galatia pasal 5 ayat 13, dia kasih tahu, kemerdekaan itu jangan dipakai untuk kita bebas berbuat dosa. Makanya Paulus lanjutkan, jangan serahkan, dia tidak mau serahkan di pembagian-bagian tubuh itu kepada dosa, bikin rusak nanti. Kalau begitu, bertolong-tolonglah kamu sebagai seorang yang peduli dengan orang lain, dalam kasih, dalam kebersamaan, supaya dari satu hari kita tambah baik. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, Sulaiman nih, satu apa? Dua apa? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Kalau kamu mau menilai seseorang, ini dia punya hal-hal yang menyertai sebelum. Sebab saudara tidak ingin orang menilai yang tidak benar tentang saudara. Ukuran yang saudara pakai untuk menilai seseorang itu akan diukurkan kembali kepadamu. Amin kok. Penghakiman yang saudara pakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai juga kepada. Kalau begitu, kalau Pak Pendeta yang ingin menilai anak, pastikan dulu sudah tahu informasi benar kok tidak, peduli dengan dia kok tidak, dengan cara yang etis kok tidak, berani berdoa kasih dia kok tidak, dan berpikir positif yang tentang dia kok tidak. Kalau ini 5 tidak ada pada saudara, jangan memberi penilaian, jangan menghakimi. Nanti solusi tidak akan ada. Solusi tidak akan ada. Gereja kita ini harus bebas dari itu, saudara. Tuhan memberikan sejumlah hal yang membuat kita mestinya secara praktis kita jalani saja. Tapi kita ini yang kan suka bata putar sendiri, bata putar sampai terakhir kita susah sendiri.